Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang penerapan barisan geometri dalam pembelahan sel atau bakteri. Yang pertama, apa itu barisan geometri ya? Jadi barisan geometri itu adalah sederetan bilangan di mana suku-sukunya diperoleh dengan cara membagi atau mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap. Bilangan tetap ini disebut dengan rasio atau disingkat dengan R. Contohnya kita punya barisan 2, 4, 8, 16. Jadi ini adalah merupakan barisan geometri. Kenapa? Karena suku berikutnya didapat dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap, yaitu 2 ya. Kali 2 8, kali 2 16 dan seterusnya ya. Ya. Di sini berarti rasionya sama dengan 2. Kemudian yang pertama ini disebut dengan suku pertama atau disingkat dengan A. Di sini A atau suku pertamanya sama dengan 2. Kemudian suku kedua atau U2 sama dengan 4. Suku ketiga atau U3 itu sama dengan 8. Pertanyaan di sini kira-kira berapa suku ke-6 ya. Ya, jadi untuk dapatkan suku ke-6 ini tinggal kita kasih kali 2 terus sampai dapat suku ke-6 ya. Berapa ya? Jadi bisa dengan cara itu, tetap bisa juga dengan menggunakan rumus suku ke-n barisan geometri ya. Gunakan rumus saja ya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya itu adalah UN sama dengan A R pangkat N kurang 1 ya. Jadi N ini menyatakan suku ke berapa, A ini suku pertama, dan R ada rasio. Kembali ke tadi, kita disuruh menentukan nilai suku ke-6 ya. Berarti kalau suku ke-6 berarti N-nya ini sama N-nya itu sama dengan N6 ya. Sehingga dengan menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 kita dapat UN6 sama dengan A-nya di sini tadi 2. Kemudian R-nya juga 2 pangkat 6 kurang 1 ya. Sama dengan 2 kali 6 kurang 1, 5, 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 pangkat 5, 32, 2 kali 32, 64 ya. Jadi nilai suku ke-6 adalah 64. Nah, konsep barisan geometri ini itu bisa digunakan untuk menentukan berapa banyaknya sel atau bakteri setelah mengalami pembelahan beberapa kali ya. Contoh yang pertama, setiap bakteri membela diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika pada awalnya ada 10 bakteri, berapa jumlahnya setelah 1 jam? Ya. Jadi dalam 1 jam itu sebenarnya di sini terjadi berapa kali pembelahan? Karena dia membela setiap 20 menit, berarti dalam 1 jam ini terjadi 3 kali pembelahan ya. Ya. Pertama kita punya bakteri ada 10. Pada pembelahan pertama ya, 20 menit kemudian ya, karena dari 10 ini nanti membela diri menjadi 2 sehingga dia menjadi 20. Kemudian 20 menit kemudian terjadi pembelahan kedua ya. Sehingga jumlah bakteri yang mulanya 20 ini menjadi 40. Kemudian 20 menit kemudian terjadi pembelahan yang ketiga. Ya, sehingga dari 40 bakteri ini masing-masing membela diri menjadi 2 sehingga dia menjadi 80 ya. Ya. Jadi pembelahan sebanyak 3 kali ini membutuhkan waktu 1 jam ya. Berarti di sini banyaknya bakteri setelah 1 jam itu adalah sama dengan 80 bakteri. Ya. Nah, untuk menentukan jumlah bakteri selama 1 jam ini itu bisa kita cari juga dengan menggunakan konsep barisan geometri ya, dengan menganggap jumlah bakteri pada pembelahan pertama, kedua, dan ketiga tadi itu membentuk suku-suku barisan geometri ya. Kenapa? Karena ini pertama 10 kali 2 20, 20 kali 2 40, 40 kali 2 80 ya. Jadi suku-sukunya ini membentuk barisan geometri ya, dengan rasio 2 ya. Kemudian suku pertamanya 10. Pada pembelahan yang pertama itu menghasilkan suku kedua kan? Ini.
Kemudian pembelahan yang ketiga, pembelahan yang kedua menghasilkan suku ketiga. Ya. Pembelahan yang ketiga itu menghasilkan suku keempat. Ya. Jadi di sini kasus ini sebenarnya ditanyakan nilai suku keempat ya, dari barisan geometri ini. Ya. Untuk mencari nilai suku keempat, berarti kita gunakan rumus ya, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 ya. Di mana N-nya 4, kenapa 4? Karena suku 4. Kemudian A-nya 10, kalau tadi bakteri mula-mula ada 10 ya. Sehingga U4 sama dengan 10 kali 2 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 10 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. Jadi U4 dapat 80. Ya. Jadi banyaknya bakteri setelah pembelahan yang ketiga itu sama dengan 80 bakteri. Kemudian yang soal nomor 2, setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula terdapat 12 bakteri, berapakah jumlah bakteri setelah 1,5 jam? Iya. Jadi di sini yang pertama kita cari dulu bakteri itu membela diri berapa kali selama 1,5 jam itu ya. Jadi banyaknya pembelahan sel adalah 1,5 jam dibagi dengan 15 menit. Karena dia membela menjadi 2 setiap 15 menit. Ya. Ini jam dengan menit disamakan satuannya. Jadi yang 1,5 jam ini dirubah jadi menit, itu sama dengan 90 menit per 15. Ini dapat 6 ya. Berarti selama 1,5 jam ini bakteri membela diri sebanyak 6 kali ya. Berarti pada pembelahan yang ke-6 itu dia menghasilkan suku ke-7 ya. Ya. Jadi sebenarnya di sini ditanyakan berapa suku ke-7 ya, menghasilkan suku ke-7 ya. Untuk mencari U7 kita gunakan rumus UN tadi. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Jadi U7 sama dengan A-nya tadi 12, R-nya 2, pangkat 7 kurang 1 sama dengan 12 kali 2 pangkat 6 sama dengan 12 kali ini 64 ya, sama dengan 768 bakteri. Berarti jumlah bakteri setelah 1,5 jam itu adalah 768 bakteri. Kemudian contoh yang ketiga. Setiap setengah hari bakteri membela diri menjadi 2. Jika setiap 2 hari 1/4 dari bakteri jumlahnya 1/4 dari jumlah bakteri mati. Jika mula-mula terdapat 4 bakteri, berapa banyak bakteri setelah 3 hari? Jadi kalau bakteri membela diri setiap setengah hari, berarti dalam 1 hari terjadi 2 kali pembelahan bakteri ya. Pertama kita cari berapa jumlah bakteri setelah 2 hari ya. Sebab setelah 2 hari itu 1/4 dari bakterinya mati ya. Berarti pertama kita cari dulu berapa bakteri mula-mula, bakteri sebelum mati ya. Berarti sama saja kita mencari jumlah bakteri setelah 2 hari. Jadi pertama kita cari dulu selama 2 hari itu terjadi pembelahan bakteri berapa kali ya. Jadi pembelahan sel selama 2 hari itu adalah 2/1/2 ya. Berapa dari sini? Dengan menggunakan pembagian pecahan ini sama dengan 2 kali 2/1 sama dengan 4 kali. Berarti dalam 2 hari itu terjadi 4 kali pembelahan bakteri. Nah, pada pembelahan yang keempat itu dia menghasilkan suku ke-5 ya. Suku ke-5. Berarti di sini untuk mencari banyaknya bakteri setelah membela diri 4 kali itu sama saja kita mencari nilai suku ke-5 barisan geometri. Berarti ditanyakan sini U5. Nah, U5 itu rumusnya sama dengan A kali R pangkat 5 kurang 1. Di sini A-nya 2, A-nya 4 karena tadi mula-mula terdapat 4 bakteri. Kemudian R-nya 2 ya. Kenapa R-nya 2? Karena dia membela diri menjadi 2. Pangkat 5 kurang 1 4.
sama dengan 2 pangkat 4 ini 30, 2 pangkat 4 ini sama dengan 16 kali 4 64. Berarti banyaknya bakteri setelah 2 hari itu 64 bakteri. Tetapi setelah 2 hari itu banyaknya bakteri yang ada itu seperempatnya mati. Berarti dari 64 bakteri itu seperempatnya mati ya. Berapa bakteri yang mati? Ya, bakteri yang mati sama dengan seperempat kali 64 sama dengan 16. Jadi 16 bakterinya mati. Berarti sisa bakteri itu sama dengan 64 kurang 16 sama dengan 48 ya. Berarti setelah 2 hari itu bakteri yang hidup itu 48 bakteri. Nah, dari 48 bakteri ini nanti dia membela diri juga menjadi 2 setiap setengah hari ya. Jadi pada ditanyakan berapa bakterinya, kalau begitu setelah 3 hari ya. Berarti dari hari kedua sampai di hari ketiga itu selama 1 hari. Selama 1 hari itu terjadi 2 kali pembelahan bakteri ya. Jadi pembelahan bakteri atau sel dari hari kedua sampai hari ketiga itu sama dengan 1 hari dibagi dengan 1/2, membelah setiap setengah hari. Ini 1 bagi 1/2 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti dia membelah dari hari kedua ke hari ketiga itu terjadi 2 kali pembelahan sel ya. Pada pembelahan yang kedua seperti sebelumnya tadi, pada pembelahan yang kedua ini menghasilkan suku ketiga ya. Jadi banyaknya bakteri pada setelah 3 hari sebenarnya sama saja kita mencari nilai suku ketiga atau mencari U3. Nah, U3 ini rumusnya adalah A kali R pangkat 3 kurang 1 ya. Hanya tadi 48. Kenapa 48? Karena terhitung dari hari kedua ya. Bakteri hidup setelah 2 hari kan tinggal 48. Ini dianggap sebagai suku pertama untuk menghitung banyaknya bakteri sampai dengan hari ketiga. Sehingga U3 ini sama dengan A nya 48 kali R nya 2 pangkat 3 kurang 1 2 sama dengan 48 kali 4 itu sama dengan 192. Jadi banyaknya bakteri selama 3 hari adalah 192 bakteri. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.